bicarakan, kita bisa musyawarahkan, selesaikan dengan baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, selain daripada itu tentunya ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kita yang pertama tentunya patut bersyukur dan merasa bahagia bahwa malam hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih. Banyak saudara-saudara kita, Bapak Ibu sekalian, sudah menjalankan ibadah tarawih puasa seminggu, tiba-tiba ada bendera kuning, nggak bisa melanjutkan, dan kita masih diberikan nikmat untuk bisa melaksanakan siar-siar agama Islam, khususnya kewajiban kita yang dalam satu rangka bulan suci Ramadan, yaitu melaksanakan puasa sekaligus ibadah-ibadah yang lainnya. Tentunya Bapak Ibu sekalian, kita sudah melewati 11 hari atau 12 hari Ustaz ya? Besok 12, besok 13, Alhamdulillah. Iya, dalam rangka 13 hari kita melaksanakan ibadah-ibadah kita, khususnya puasa dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tentunya kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan ibadah yang telah kita lakukan, ibadah yang telah kita jalankan, itu ibadah yang benar-benar dicatat akan menjadi pahala buat kita semua. Karena Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu ibadah yang kita jalankan benar-benar mendatangkan pahala buat kita. Karena yang namanya puasa itu tadi sudah disinggung oleh Pak Guru kita, ada puasa yang memang cuma melaksanakan lapar, haus, tidak bersetubuh dengan istri dari terbit fajar sampai menjelang matahari. Itu dijalankan rutin, puasanya sah, tapi nilai pahalanya kita dapat apa enggak, itu yang harus dipertanyakan. Nah, ini masih ada waktu kita untuk menghitung yang kemarin kita lakukan. Kira-kira kita puasanya dapat pahala apa enggak sih? Nah, puasanya dapat pahala apa enggak? Tadi sudah diterangkan. Ada yang bisa dapat pahala, ada yang tidak, karena kita adalah punya panca indera yang kadang-kadang panca indera kita itu sudah susah dikendalikan. Mata kita melihat yang gangga, kadang-kadang terbayang-bayang masuk ke hati, itu juga nggak bisa mendatangkan pahala. Tangan kita bergerak ke hal-hal yang tidak-tidak, itu juga bisa menuntut yang jadi tidak pahala. Kemudian mata, tangan, panca indera, apalagi itu, kaki kita melangkah dan sebagainya. Nah, itu dia yang kadang-kadang kita susah untuk mengendalikan. Kita bisa evaluasi selama dari puasa awal sampai sekarang, kira-kira kita puasanya sudah bisa mengendalikan itu atau belum. Saya pun demikian, kadang-kadang koreksi, udah muhasabah, nggak taunya masih banyak yang kita kadang-kadang lupa. Apalagi kalau berbicara yang satu lagi, kita menjaga yang paling susah. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Hati kita, rohani kita. Kalau hati kita sudah punya kerentet kepada hal-hal yang tidak baik, nah ini dia yang tahu hanya kita dengan Allah. Kita punya niat, umpamanya kita tadarusnya udah berapa juz, nanya ke temennya, kamu udah berapa juz? Saya baru 1. Di hati kita bangga diri. Namanya apa? Bangga diri tidak. Benar dalam pahala, susah kiranya. Penyakit hati itu ada 10. Udah iri, dengki, ujub, kubu dunia, macam-macam lah. Itu semuanya harus bisa kita kendalikan. Itu susahnya luar biasa. Nah, ini puasa adalah satu fungsinya biar dapat pahala adalah mengendalikan hati, itu yang paling penting. Nah, mudah-mudahan kita berdoa. Di sisanya yang kesana, kalau taruhlah umpamanya yang sebelumnya kita belum bisa, kita masih diberikan kesempatan untuk berusaha ke depan agar bisa kita puasanya memperoleh nilai-nilai pahala sesuai dengan yang kita inginkan. Saya yakin dan percaya mudah-mudahan kita semuanya akan melaksanakan puasa dengan baik dan benar sesuai dengan
Bapak Ibu sekalian, mungkin selain daripada itu saya sampaikan beberapa hal. Tentunya ini sudah mendekati pertengahan, daerah Manggarai Selatan itu cerita dulu, mudah-mudahan cerita sekarang ke depan tidak ada lagi yang namanya cerita sehabis sholat subuh, sama cerita sehabis sholat tarawih. Biasanya kalau anak-anak muda, orang-orang tua sih saya yakin mengendalikan dirinya sudah kuat, tapi ini yang muda-muda itu biasanya kalau keluar ada yang mancing sedikit jadi. Saya mohon kita jaga bareng-bareng nih, yang Pak RW, Pak RT, KFKD, yang kemudian kita yang punya anak-anak muda atau punya cucu masih muda, coba kendalikan itu semua, dikasih pengertian biar puasanya kita dapat pahala. Mereka mungkin nafsu yang digedein kan karena dipancing sama pemuda lain, jadi terpancing akhirnya rancang. Iya, belum ya, muter-muter bawain senjata kakaruan. Ini harus kita jaga kampung kita. Jadi jangan sampai terjadi itu di kampung kita. Kemudian yang berikutnya, biasanya ini kemarin di tetangga kita, Kelurahan mana? Pasar Manggis ya? Pasar Manggis, itu ada kebakaran. Nah, itu juga harus dijaga. Bulan puasa biasanya capek kita aktivitas tadarusan, tahajud, kemudian masak, anggota keluarga biasanya habis masak kelelahan, tidur, katanya si kompor, si listrik dan sebagainya belum pada dimatikan dan tidak diaktifkan. Ini kadang-kadang lupakan yang bisa menimbulkan percikan-percikan api sehingga jadi bahan kebakaran. Nah, kalau sudah terjadi demikian, itu yang susah selain yang punya rumah itu, yang susah juga kanan kirinya. Padahal kanan kirinya nggak salah, tapi jadi tanggungan semuanya. Kita pun pasti pemerintah, kecamatan, kelurahan semuanya ikut ngurusin juga. Yang tadinya kita bisa beribadah dengan tenang, khusyuk, kita jadi ngurusin hal-hal yang